Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, sekarang bro, kita akan ngebahas laptop punya HP di tipe 14S DG5115TU yang harganya dijual di angka Rp6.499.000. Value-nya langsung aja bro, laptop ini dia adalah satu-satunya laptop yang RAM-nya itu upgradable dan dia punya dual channel. Terus dia ini memiliki keyboard yang backlight, panel IPS dengan tampilan ciri khas HP yang memang desainnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi FYI, laptop ini kalau kita lihat dalamannya itu sangat menjanjikan bro. Selain opsi upgrade RAM-nya, dia juga menggunakan prosesor yang menurut saya ini baru banget. Ini pakai prosesor Intel i3 Gen 12 yang serinya adalah 1215U, yang dimana prosesor ini memiliki kecepatan maksimal di angka 4,4 GHz, dan di dalam prosesor ini memiliki 6 core per 8 thread yang disokong oleh RAM 4 GB DDR4 yang tentunya masih bisa kita expand hingga 16 GB. Lalu untuk penyimpanannya, laptop ini memiliki kapasitas 512 GB M2 NVMe dengan jenis Gen 3-nya dengan speed yang menurut saya lumayan di angka 2600 MB/s. Tapi untuk penyimpanan ini dia hanya single slot aja, sehingga kalau teman-teman ingin mengganti kapasitas yang lebih gede, ini harus dicopot untuk diganti dengan SSD maksimum 1 TB. Lalu kalau untuk VGA-nya, produk ini dia menggunakan VGA Intel UHD grafis dan dilengkapi oleh Windows 11 sama Office 2021. Nah, dari sini bro, kalau kita ngomongin HP, sebenarnya HP ini sudah mengeluarkan varian prosesor Intel seri terbaru yaitu M305 yang pernah kita bahas di 5 bulan yang lalu. Tapi lagi-lagi si HP malah mengeluarkan varian Gen 12 ya. Sebenarnya ini agak aneh. Cuman saya kalau melihat casingnya di seri yang pakai M305 dan dibandingkan sama yang ini, ya memang ini lebih bagus bro. Karena laptop yang menggunakan warna silver ini kayak value-nya kesannya lebih mahal dibandingkan yang warnanya gelap terus pakai model motif kulit jeruk seperti yang tipe pakai prosesor M305. Nah, kemudian misalkan prosesor ini kita compare sama Ryzen 3 versi 7320U, jawabannya mending mana bang? Ini jawabannya gampang bro. Kalau kita mau lihat dari segi speednya, otomatis akan lebih unggul punya si Intel karena dia memiliki speed di angka 4,4 GHz dibandingkan punya si Ryzen yang hanya cuma di angka 4,1 GHz saja. Namun kalau kita lihat dari segi performa dari VGA-nya, si AMD itu lebih unggul bro karena dia menggunakan VGA seri 610M yang frekuensinya di angka 1900 MHz, sementara si Intel dia cuma di angka 1100 MHz saja. Terus kalau ngomong soal dukungan memori, ini juga beda. Untuk varian prosesor Intel yang Gen 12 yang kita bahas, dia kan pakai DDR4. Sementara kalau yang versi 7000 punya AMD, dia sudah pakai DDR5. Cuman DDR5-nya yang ada di Ryzen 3 rata-rata semuanya itu tersolder, nggak seperti punya HP. Jadi masih ada main plus sendiri-sendiri, tergantung choice-nya teman-teman masing-masing. Lalu kalau kita ngomongin tentang performanya bro, dari Intel Gen 12 ini misalkan untuk berbagai kebutuhan yang cari hiburan seperti main game, dia tergolong enak apa enggak? Saya bisa bilang enak. Catatannya minimal RAM-nya itu harus dijadikan 8 GB seperti ini, supaya kalau teman-teman menggunakan untuk banyak multitasking dan juga cari hiburan, ini lebih enak daripada teman-teman beli yang cuman bawahnya cuma 4 GB aja. Karena harga RAM itu sekarang murah bro, nambah 4 GB harganya cuma 200.000. Misalkan teman-teman pengen menjadikan laptop ini 16 GB, harga per 8 GB-nya itu mulai di harga Rp285.000. Anggap benchmarknya, langsung aja kita cek seperti ini kawan. Oke kawan, kita lanjut ngebahas tentang pengalaman pemakaian. Jadi laptop ini selain dibekali oleh dapur pacu dari Intel Core i3 Gen 12, si laptop ini juga dibekali oleh hardware layar yang bagus karena pakai panel IPS. Jadi kalau teman-teman itu suka nobar entah movie ataupun acara yang lain, dia ini untuk dilihat dari berbagai view angle enak bro, dia nggak redup. Terus untuk pendukung hardware tadi, si HP ini juga memiliki resolusi Full HD dan jenis layarnya itu anti glare. Jadi dia nggak gampang mantul. Misalkan teman-teman suka kerja juga di luar ruangan. Nah, ngomongin tentang kelengkapan
kelengkapan selain layar, laptop ini juga dibekali sama kamera yang cocok untuk kebutuhan meeting. Kameranya mungkin sebenarnya standar resolusinya, tapi kalau kita buat rekaman untuk video, ini gambarnya udah cukup jernih. Misalkan teman-teman itu tidak menggunakan cahaya tambahan. Terus kalau kita agak turun ke bagian bawah, laptop ini juga dibekali dengan audio yang bagus. Kelihatannya mungkin biasanya audionya itu kan di bagian bawah depan bro, tapi si HP ini sekarang audionya terletak di bagian bawah layar, yang menurut saya audionya itu kenceng, dia nggak ngembret, dan juga ini cukup nyaman untuk bisa menemani aktivitas teman-teman sekalian. Terus value-nya lagi, kalau kita pakai ini feel ngetiknya saya nggak bisa bilang ini bagus banget, tapi cukup nyaman. Cuman kalau kita compare dengan beberapa merek yang lain, HP 14s selalu memberikan value bahwa ini keyboard ada backlight-nya, nggak seperti kompetitor-kompetitor yang lain. Plus tombol powernya itu dia terpisah bro di bagian kiri atas. Lalu kalau untuk kelengkapan, misalkan teman-teman untuk copy paste data dan juga untuk konektivitas WiFi, dia enak bro, WiFi-nya pakai WiFi 6, Bluetooth 5.1, serta colokan-colokan earphone-nya itu lengkap, terbagi di bagian kiri dan terpusat di bagian kanan sini. Overall, laptop ini kalau kita pakai, dia cukup nyaman bro. Baterainya awet, bisa bertahan di angka 4-5 jam dengan kapasitas di angka 3 sel 41 Wh, dan bobot yang menurut saya ini bisa banget untuk kita bawa mobil karena cuma di angka 1,4 kilo. Yang tentunya juga disokong sama charger yang kecil bro. Chargernya itu dia lubangnya bulat dengan daya sebesar 45 watt. Dan tentunya misalkan teman-teman beli punya HP ini, dia dibekali dengan garansi resmi selama 2 tahun. Jadi misalkan ada kendala, nggak usah khawatir, tinggal bawa aja ke service center HP di seluruh Indonesia. Ya udah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa saya bagi. Semoga laptop ini bisa menemani berbagai aktivitas teman-teman, ya entah buat ngajar, buat kerja ataupun sekolah. Ini sudah masuk, dan menurut saya laptop i3 ini adalah laptop paling laris sepanjang masa di tipe prosesor berapapun. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, ya.